Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, sholat maghrib yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyebarkan syariat Islam, untuk mengentaskan manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Wa ahrijni mukhraja sidqin, begitu juga keluarkanlah aku dengan keluar yang benar atau secara benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku suatu kekuasaan, berikanlah kepadaku dari sisimu ya Allah kekuasaan yang menolong. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah telah datang kebenaran dan akan sirna atau akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap atau pasti akan binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, qala Imam Ahmad haddatsana Jarir an Qabus ibni Abi Zibyan an abihi fa'anza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah summa amara bil hijrah fa'anzalallahu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah, untuk meninggalkan Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini tadi kepada Nabi Muhammad, yang memerintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad,
katakanlah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku dengan masuk secara benar. Masuk secara benar. Wa ahrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar pula. Apa yang dimaksud di sini? Di sini para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan masukkan aku secara benar dan keluarkanlah aku secara benar, maksudnya adalah keluarkanlah aku dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah atau secara benar, dan masukkanlah aku ke dalam kehidupan yang berikutnya itu secara benar pula. Namun mufassir yang lain yang lebih kuat dasarnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kami bacakan di depan tadi, yang dimaksud di sini, ya Allah, keluarkanlah aku dari negeri Mekah ini ya Allah dengan cara yang benar, dan masukkanlah aku ke negeri Madinah dengan cara yang benar pula. Ini berdasarkan dari hadis Rasul yang tadi kami bacakan di atas, yaitu ketika itu Rasulullah sedang berada di Makkah, kemudian Allah memerintahkannya untuk hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang berbunyi tadi itu. Wa qala Hasan al-Basri fi tafsirihi hadhil ayah, inna kufar ahlu Makkah lamma istamaru atau lama i'tamaru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyaqtuluhu aw yarbutuhu aw yatruduhu fa aradallahu taala qital ahli Makkah. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy memerintahkan kepada mereka, kepada orang-orang mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW atau mengikatnya atau mengusirnya dari negeri Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memerangi orang-orang kafir itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini tadi. Rabbi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang dimaksud adalah masukkanlah aku ke Madinah itu dengan cara yang benar. Wa ahrijni mukhraja sidqin, artinya keluarkanlah aku dari Mekah ini dengan cara yang benar pula. Wa qauluhu waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian ayat berikutnya, masih ayat itu, akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku ya Allah dari sisimu kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong. Jamaah yang dimuliakan Allah, maksud daripada ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah yang amat sangat berat sekali, yaitu untuk meluruskan umat manusia. Nabi Muhammad mengemban amanat yang berat, yaitu mengembalikan umat manusia dari tauhid, kepada tauhid, dan menjauhkan dari berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Sehingga Rasulullah menyadari ini tidak bisa
hanya dengan mengandalkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis saja untuk menopang atau untuk mendukung atau untuk mensukseskan misi ini tadi, butuh kekuatan. Tidak cukup hanya dengan bil lisan, butuh suatu kekuatan, butuh kekuasaan. Karena mereka lah atau yang kekuasaan itulah yang bisa bertindak. Kalau hanya berdasarkan Al-Quran kan kita paling hanya berdakwah dengan lisan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan saja. Sementara kekuasaan itulah yang akan bertindak, kekuasaan itulah yang punya kekuatan untuk menjalankan atau menegakkan hukum yang ada. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta kekuasaan tadi itu. Makanya di situ sultanan nasira, yaitu kekuasaan, kekuatan yang membantu, yang menolong. Bukan kekuasaan yang merongrong, tapi kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Menolong dakwah, yaitu menolong amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa itu? Yaitu waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dengan begitu wa'adahullahu ta'ala la yanza'anna malika Faris. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan memberikan kekuasaan atau akan meruntuhkan kekuasaan kerajaan Persia, yang kemudian juga akan meruntuhkan kekaisaran Romawi. Ketika itu ada dua kekaisaran yang besar, yaitu Persia, Kisra Persia, ya, kekaisaran Persia sama Romawi, dua kekuatan yang besar. Namun yang akhirnya yang ditaklukkan pertama, yang runtuh pertama adalah Persia, baru kemudian adalah Romawi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya akan memberikan kekuasaan itu kepada Islam. Akan memberikan kekuasaan itu kepada Islam. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa malikur Rum wa azza ar-Rum wa liyaj'alna lahu. Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan Rum itu adalah Romawi. Wa qala Qatadah fiha inna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam alima alla taqata, bahwasanya Rasulullah menyadari bahwasanya enggak mungkin bisa menjalankan, enggak mungkin bisa menegakkan kebenaran, bisa mencegah kemungkaran tanpa ada dukungan dari suatu atau dari sebuah kekuasaan. Nggak bisa. Maka berpolitik itu juga dalam Islam diperintahkan. Islam nggak bisa dipisahkan. Islam dengan politik itu nggak bisa dipisahkan. Karena kekuasaan itu dibutuhkan memang. Bagaimanapun juga, kalau yang kuasa itu adalah orang yang tidak suka dengan Islam, ya bagaimanapun juga dakwah Islam ya pasti akan semakin dipersulit. Ya, kalau di negeri kita kan bukan negara Islam gitu ya, tapi ya tetap kita harus berkecimpung di sana. Tapi kemudian kalau sudah berkecimpung jangan ikut-ikut mandi. Nah, ini yang bahayanya kan itu akhirnya. Kalau ketika masih awal-awal militan banget, ketika masih belum masuk ke dalamnya militan banget, begitu sudah masuk ke dalamnya, wah ikut-ikutan sudah. Nah, ini bahayanya di situ. Padahal
ya itu tadi misi kita, kekuasaan itu adalah penting, perlu. Walaupun ya ini kekuasaan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Sultanan Nasira. Wahtara Ibnu Jarir qaula Al-Hasan wa Qatadah wa huwa al-arjah. Nah, ini yang ambil oleh Ibnu Jarir, ini adalah pendapat Qatadah. Karena itu lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya. Wa huwa al-arjah li annahu la budda ma'al haqqi min qahrin liman adahu wa nawahu. Nah ini, jadi kebenaran itu memang harus ada yang membela, ada kekuatan yang mendukungnya untuk melindungi dari mereka-mereka yang memusuhi atau yang mau ya tidak senang dengannya, dan untuk membela mereka-mereka yang lemah. Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Nah ini ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Allah Subhanahu wa taala itu akan benar-benar mencegah perbuatan dosa bisultan, dengan kekuasaan, mala yaza'uhu bil Quran, yang tidak bisa dibebaskan dengan Al-Quran. Karena kan biasanya kebanyakan di antara manusia itu maunya kan dipaksa. Sudah tahu sebetulnya kalau ini hukumnya haram, ini hukumnya dilarang, tapi diterjang saja. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan, nggak ada yang menindak. Tidak ada yang menindak, maka perlu adanya al-qadhi. Qadhi itu adalah hakim yang menindak itu semuanya. Makanya di sini dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi itu, Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Allah akan membebaskan, akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa melalui kekuasaan, hal-hal yang tidak dapat dicegah melalui Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah Muhammad, ja'al haqq, kebenaran itu telah datang. Kebenaran itu telah datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu akan sirna atau akan binasa. Ayat ini sebetulnya adalah merupakan ancaman untuk siapa? Yang ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak mau beriman, yang menolak beriman. Sehingga dinyatakan seperti itu, Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu, yang menyatakan seperti itu. Tahdidun wa wa'id li kuffar Quraisy, fa innahu qad ja'ahum minallahi al-haq alladzi la miryata fihi wa la qibala lahum bih wa huwa ma ba'atsallahu minal Qur'an wal iman wal ilmi an-nafi' wa zahaqa al-batil ay idmahala wa halaka. Nah, di situ ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu.
ketika mereka masih ngotot, tidak mau beriman, kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menyatakan, kalau bahasa kita itu, telah datang kebenaran dan telah binasa kebatilan. Kenapa? Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam ayat yang lainnya dinyatakannya, i'malu masyi'tum. Terserah kamu sudah sekarang. Mau berbuat apa saja terserah. Sudah datang kebenaran dan kebatilan telah sirna, sekarang terserah kamu apa yang akan kamu kerjakan. Toh kamu akan menanggung sendiri akibat dari apa yang kamu perbuat. I'malu masyi'tum. Terserah kamu berbuat. Fa innakum mujziyun bih, karena kamu akan mendapatkan imbalan, balasan atas perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan itu. Telah banyak peringatan, tapi kalian tidak mau mengikuti itu semua. Qala Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari, haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah ibni Mas'ud qol dakhalan Nabi Makkah wa haulal bait situna wa salasumi'ah nasab faja'ala yut'inuha bi'udin fi yadihi wa yaqul ja'al haqqu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, ketika hari pembebasan Makkah, masuk ke Makkah, dan ketika itu di sekeliling Ka'bah itu ada sebanyak situna wasalatu mi'ah 360 berhala mengelilingi Ka'bah. 360 berhala mengelilingi Ka'bah, banyak banget. Maka ketika itu oleh Rasulullah SAW, berhala-berhala tadi dihancurkan semuanya, dirobohkan semuanya. Memerintahkan sahabat-sahabat robohkan semuanya. Dan Rasulullah menyatakan ketika itu, ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, telah menang kebenaran, dan telah sirna kebatilan, karena kebatilan itu pasti akan sirna. Jamaah yang dimuliakan Allah, kami singkat-singkat saja di sini. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'ani, dan telah aku turunkan dari Al-Qur'an, ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang mana di dalamnya terdapat kesembuhan, kesehatan bagi orang-orang mukmin dan rahmat bagi orang-orang mukmin, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan orang-orang yang aniaya atau selain orang-orang yang beriman tidak bertambah apa-apa kecuali hanya penyesalan saja. Ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ayat Al-Quran bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil itu. Tapi pendapat yang lebih kuat bukan itu. Ya, pendapat yang lebih kuat bukan itu. Apa
Apa pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud syifa'un lil mu'minin, penyembuh untuk orang-orang mukmin adalah penyembuh penyakit hatinya. Apa penyakit hati? Penyakit hatinya adalah an-nifaq, al-kufr, ar-riya, al-ujub, dan lain-lain sebagainya. Jadi menyembuhkan penyakit hati. Orang-orang mukmin ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, zadathum imana, maka imannya akan bertambah. Ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin itu semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beriman dengan Al-Qur'an, percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang ada di dalamnya ya dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi mereka terselamatkan, syifa, tersembuhkan dari penyakit hatinya, tersembuhkan dari kefasikan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Makanya di situ ayat berikutnya, wala yazidu zalimina illa khasara. Sementara orang-orang yang zalim, yang dimaksud orang-orang yang zalim itu siapa? Orang-orang yang aniaya itu siapa? Adalah orang-orang yang aniaya terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri. Kebenaran sudah ada, tapi tidak mau menerima kebenaran itu. Ini kan berarti dia sudah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Allah sudah memberikan cahaya, tapi cahaya tadi tidak mau diambil. Sama saja kalau kita berjalan di jalan yang gelap, ada yang ngasih senter kita, senter nggak kita bawa, senter nggak kita pakai. Ya sama dengan itu tadi. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah kita. Namun kita tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti ketika itu kita sudah berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap orang lain. Ketika kita nggak beriman, kita tidak berbuat aniaya kepada Allah, tidak menipu orang lain, tapi kita sebetulnya telah berbuat aniaya kepada diri kita sendiri, telah menipu diri kita sendiri. Kenapa begitu? Ya itu tadi, karena kita butuh Allah, Allah gak butuh kita. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, mengutus Nabi Muhammad yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam, itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Allah gak pernah rugi ketika kita tidak beribadah. Ya, Allah tidak pernah merasa rugi ketika tidak ada hambanya yang patuh kepada Allah. Gak rugi sama sekali Allah. Tapi manusia itu sendirilah yang rugi. Dia sudah mendolimi dirinya sendiri. Makanya di situ dinyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Jadi yang lebih pas adalah penyakit di sini adalah yang dimaksud penyakit hati. Lalu bagaimana bagi mereka-mereka yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk penyembuh dan lain sebagainya itu, bagaimana itu? Nah, di sini
Ini yang perlu kita fahami. Kita sering melihat ada ruqyah dan lain sebagainya, banyak sekali ruqyah. Nah, itu bagaimana itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Yang perlu kita fahami adalah arti daripada ayat yang dibaca itu tadi. Jadi artinya, bukan ayatnya, tapi arti daripada ayat itu sendiri. Kok sering sekali bahkan Rasulullah menyatakan ayat kursi, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, bacalah Al-Falaq. Kenapa? Bacalah An-Nas. Kenapa dengan itu? Bukan ayat kursi itu hebat, bukan Al-Ikhlas itu hebat, karena itu adalah firman Allah, kata-kata Allah. Ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya sama. Kenapa dengan ayat kursi? Coba kita lihat makna daripada ayat kursi sendiri. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum sampai terakhirnya. Itu adalah ikrar kita bahwasanya tauhid, segala sesuatu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini ikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya, sumber segala-galanya, tauhid. Jadi bukan ayatnya yang punya kekuatan. Ketika kita meyakini ayat itu punya kekuatan, ini justru kita nggak boleh. Nah, ini rawannya ruqyah. Makanya kalau ada yang datang minta ruqyah, selalu saya fahamkan dulu dengan maksud ini. Jadi bukan ayatnya ini punya kekuatan, tapi lihat maknanya. Jangan salah. Tetap yang menyembuhkan Allah, yang mengusir jin yang ada di tubuhku adalah Allah, bukan ayat ini. Kalaupun jin itu adalah akan merasa kepanasan karena mendengar ayat yang dibacakan yang bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini Qul huwallahu ahad. Kenapa dengan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas juga merupakan itu tadi, ikrar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikrar tauhid. Kenapa dengan Al-Falaq dan An-Nas? Kedua-duanya kan dimulai a'udzu, aku berlindung. Nah, dua-duanya adalah minta perlindungan. Makanya dua surat itu disebut ma'uzatani, dua perlindungan. Kul a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan falak, alam semesta. Artinya apa? Ya a'udzu billah. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa? Ya a'udzu billah lagi. Jadi artinya sama, aku berlindung kepada Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, baca ayat ini, ayat ini, ayat ini, itu semuanya adalah dilihat dari maknanya. Bukan ayat itu yang punya kekuatan. Kekuatan tetap la haula wala quwata illa billah. Jadi letak sifatnya di situ. Jadi bukan ayatnya tadi yang menjadi sifat. Sifatnya adalah tetap Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa nunazzilu al-Qur'ana ma huwa syifaun, yang dimaksud di situ adalah apa? Penyakit hati, bukan penyakit yang itu yang dimaksud. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih panjang waktunya, masih 13 menit. Ayat berikutnya, wa idza an'amna 'alal insani
a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ini masih sama dengan serupa dengan ayat sebelumnya. Wa idza an'amna 'alal insan, dan ketika aku atau kami memberi nikmat kepada manusia, a'rada wa na'a bijambih, niscaya mereka itu berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, akan tapi jikalau mereka itu mendapatkan musibah, mereka mendapatkan kesulitan, mereka akan berputus asa. Kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah bahwasanya masing-masing atau tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita kekurangan manusia. Sifat manusia biasa seperti itu. Ya, idza an'amna 'alal insan a'rada. Kenapa manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan penuh keluh kesah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluh kesah, penuh dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan kesulitan, jazu', dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan kalau dia mendapatkan kenikmatan, manu', yaitu pelit, medit, kikir. Sama di sini. Ketika mendapatkan syar, wa idza massahu syarru yaus. Ketika mendapatkan kesulitan, mereka itu berputus asa, yaus. Tapi ketika diselamatkan dari kesulitan tadi, bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya mengatakan telah berlalu kesulitan dari kita. Enggak bersyukur kepada Allah. Seakan-akan kesulitan itu telah berlalu begitu saja, padahal semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasa di masyarakat kita, ini biasa. Bahkan kadang kita sendiri mengatakan seperti itu. Padahal ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di situ kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah semua itu berbuat, ya, semua itu tiap-tiap manusia itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ini tidak jauh berbeda dengan dengan ayat yang kami sampaikan tadi, ancaman juga, ancaman bagi mereka-mereka yang tidak menyadari akan apa yang mereka perbuat. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, yaitu surat Yunus ayat yang ke-12. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Ketika aku hilangkan, aku singkapkan, aku buka atau aku hilangkan durrahu darinya sesuatu musibah atau sesuatu yang membahayakannya, marra ka'allam yad'una ila durrin massah, mereka berlalu begitu saja, seakan-akan mereka nggak pernah minta kepadaku untuk menghilangkan bahaya yang mereka alami. Ini biasanya ketika kita punya dapat musibah, wah kita rajin banget
doa kita rajin, sholat kita rajin. Begitu musibah atau kesulitan yang kita alami sudah hilang, lupa sudah. Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Gitu dalam surat Al-Isra ayat 67. Falamma najjakum, ketika kami menyelamatkan, a'radtum, maka kalian semua berpaling. Itu adalah tabiat manusia. Banyak sekali yang terjadi kepada manusia hal-hal seperti itu. Walaupun ada di sana sebuah kisah yang betul-betul sebetulnya begitu terselamatkan, dia betul-betul sadar akan kesalahannya. Di antaranya siapa itu? Di antaranya adalah anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal atau Abu Lahab itu, saya lupa, yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini adalah termasuk orang yang mengikuti ayahnya pertamanya, menentang dakwah Islam, sehingga ketika Fathul Makkah dia termasuk orang yang menjadi most wanted, orang yang paling banyak dicari oleh para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah menghalalkan darahnya. Ketika itu Rasulullah kan menyatakan ketika masuk Makkah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, aman. Barang siapa yang masuk masjid aman, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ikrimah tidak diumumkan siapa yang bisa menangkap Ikrimah hidup atau mati, halal darahnya. Akhirnya Ikrimah itu kabur. Dia kabur ke negeri Yaman melalui lautan, naik kapal, walaupun sebetulnya Arab dengan Yaman itu nggak nyeberangi laut sebetulnya, tapi melewati dia naik kapal di Laut Merah, Laut Merah itu, di Laut Merah menuju Yaman. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan badai yang amat sangat kencang sekali, yang bisa menenggelamkan kapal itu. Bahkan nakhoda daripada kapal itu menyatakan, sekarang Tuhan-Tuhan kalian gak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tuhan mereka akan berhala. Sekarang Tuhan-Tuhan kita tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Maka Ikrimah tadi itu berbisik di dalam hatinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, tidak ke orang lain dia berbisik. Karena dia tahu apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyelamatkan aku dari badai ini, aku akan kembali kepada Muhammad dan akan meletakkan tanganku di Muhammad. Artinya akan berbaiat kepada Nabi Muhammad. Qadarullah, badai berhenti dan selamat. Akhirnya Ikrimah menepati janjinya dalam dirinya kalau akan kembali ke Mekah dan akan berbaiat kepada Nabi Muhammad. Yang kebetulan ternyata istrinya Ikrimah yang ada di Mekah itu sudah lebih dulu masuk Islam, sehingga istrinya itulah yang menjamin Ikrimah bisa selamat sampai ke hadapan Nabi Muhammad. Karena kalau nggak ada jaminan dari istrinya, mungkin di tengah jalan ketemu sahabat sudah dipenggal. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad, dan betul dia akhirnya berbaiat kepada Nabi Muhammad, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikrarnya dia apa? Ya Muhammad, kalau dulu aku adalah orang yang paling
membenci engkau, paling menghalangi dakwahmu, aku akan membayarnya dengan membela itu sebesar itu pula. Dan kalau dulu aku mengeluarkan hartaku banyak banget untuk menghalangi dakwahmu, maka aku juga akan mengeluarkan hartaku sebanyak itu atau lebih untuk membela engkau Muhammad. Nah, itu namanya Ikrimah, dan dia betul-betul akhirnya menjadi menjadi mujahid yang handal di peperangan Yarmuk. Dia termasuk yang handal di situ, maju. Bahkan ketika dengan Romawi, berarti di zamannya perang dengan Romawi ini, di zamannya Umar bin Khattab, ketika peperangan dengan Romawi, dialah yang memecahkan pasukan pertahanan Romawi yang ketika itu oleh Khalid bin Walid sudah nasihati, wahai Ikrimah, jangan engkau lakukan itu karena itu akan membahayakan dirimu. Kalau engkau sampai gugur di situ, sahabat-sahabatmu akan kehilangan kamu karena keberaniannya tadi. Apa dia katakan? Wahai Khalid, engkau sudah lebih dulu dariku masuk Islam. Engkau sudah banyak jasamu kepada Islam, sementara aku masih sedikit. Biarkan aku menebus semua kesalahan-kesalahanku tadi. Nah, ini baru yang benar. Ketika terselamatkan, dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka jangan seperti yang ada di ayat ini tadi. Ketika kita sudah terselamatkan, kita lupa, seakan-akan kita nggak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, selama hidup ini, kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian rizki yang thayyib juga kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan amal-amal kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa jami'i as-solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala taatik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ma'siyatik ya Allah ya rabbal alamin. Ya muhawwilal ahwal ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ilal khairi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.